Oke, semuanya selamat pagi. Kita mulai pertama ini dengan pembahasan PR ya untuk pertemuan kemarin ya. Silakan dibuka LKS ya di PR yang kemarin di ulangan harian ya. Sudah dibuka. Kita mulai pembahasannya dari yang pertama. Oke. Kita share dulu. Oke, ini ya. Ini adalah tampilan LKS anak ya. Kebetulan Pak dari dulu senang sekian LKS ya, jadi ada backup-nya. Jadi kita lihat PR yang kemarin. Oke, kelewatan. Seperti itu. Oh ini dia ya. Oke, dari nomor 1 ya. Nah ini yang digunakan aturan penjumlahan, jadi cukup dijumlahkan saja ya. Dan jawabannya itu nomor 1, silakan cek mandiri aja ya. Itu adalah 10 ya. 10 tambah 12 tambah 5 ya. 10 tambah 12 tambah 5. Jadi karena menggunakan kalimat atau ya. Karena dia memilih cuma 1. Jadi 10 tambah 12 tambah 5 ya. Gitu ya. Jadi jawabannya untuk nomor 1 ini adalah kaku sekali tangan saya nih. Sudah. Ya, jadi jawabannya ini adalah 10 ditambah 12 ditambah 5. Ada hancur sekali nih hurufnya apa nih ya? 27 ya. Nah ya. Jadi nomor 1 itu 27 ya. Terus untuk nomor 2, ini karena susah interaksi ya. Sebelum Pak siapin alatnya yang bagus, nanti Pak pakai di rumah ya. Ini nomor 2, silakan cocokkan ya. Kalau kalian benar silakan centang, kalau salah dicoret sendiri ya. Itu nomor 2, itu banyak caranya menggunakan permutasi ya. 8 permutasi 2. Ya. Ini adalah 8 permutasi 2. Ya, 8. Astaga, kok miring-miring begini. Ya. Nah, itu ya, 8 permutasi 2 ya. Yang mana menghasilkan jawaban itu adalah 56 ya. Tadi kalau lupa kasih tahu ya. Nah, itu nomor 2. Untuk nomor 3, kata-kata akuntansi ya. Nah, dengan syarat huruf pertama harus S dan huruf kedua harus K. Itu seperti kita mencoret huruf K dan S dari soal ini. Nah, kita coret aja ya. Jelas sekali. Ntar ini tak gede dikit. Jadi kalau kita membuat huruf itu adalah selalu pertama itu adalah S dan diakhiri huruf K. Jadi seperti kita mencoret huruf ini dari soal ya. Jadi huruf K-nya bisa kita hapus dan S-nya kita hapus. Nah itu peluangnya adalah tinggal menjadi 1. Sehingga yang tersisa adalah huruf tidak sekali. Bentar enak ya. Jadi akan tersisa huruf ini karena pen tabletnya Pak ketinggalan ini. Jadi akan tersisa nanti adalah auntani. Nah, jadi tugas kita adalah menyusun kata-kata auntani dari sisa-sisa akuntansi di atas gitu. Ya, gitu ya maksudnya. Nah, sehingga kata auntani ini kita lihat ada sebanyak 7. Jadi kita menggunakan 7 faktorial. Ya, 7 faktorial dibagi dengan huruf yang sama yaitu huruf A2 dan huruf N2. Jadi dibagi oleh 2 faktorial dan 2 faktorial. Sehingga menghasilkan 11.520 ya. Jadi jawabannya nomor 3 itu adalah 11.520 dari kata auntani ya. Ada yang berbeda? Pantes. Salah bagi saya Pak. Berbeda. Oh salah ya nak, bukan 11.250 ya. Itu jawaban nomor 4 itu. Berapa harusnya? 12.060. Ya, yang benar adalah 1.260 ya kan? Nah ini yang benar ya. Nah ini ya. Jadi nomor 3 itu adalah 1.260. Jadi kalau dibilang huruf pertama, huruf terakhir itu selalu baku, jadi kamu bisa gampangnya dicoret aja atau peluangnya diganti dengan angka 1. Ya, jadi auntani jadi sisanya ya. Ya. Terus untuk nomor 4, ya kurang efektif sih ini ya pembahasan seperti ini ya. Nanti kita buatin video terpisah ya untuk lebih detail ya, tapi garis besarnya aja ya. Nah, yang nomor 4 ini banyak caranya, kalian bisa lihat ini ada 3 kelompok ya. Jadi yang bisa dicari adalah dengan cara, ntar saya ketik dulu. Itu adalah dengan cara 3 dikurangi 1
faktorial, ya. 3 dikurang 1 faktorial, terus kali 2 faktorial, ya, untuk gini ya. Kemudian kali 5 faktorial, terus kali 4 faktorial. Nah, seperti yang kita bahas di kelas ya. Nah, ini ada 3 kelompok, kelas 10, 11, 12, jadi 3 kurang 1 karena mereka melingkar ya. Terus 2 ini untuk kelas 10, 5 ini untuk kelas 11, 4 ini untuk kelas 12. Sehingga jika dihitung ini menghasilkan 11.520 cara duduk berdampingan. Nah, gitu ya. Jadi nomor 4. Ya. Kalau kalian salah, silakan perbaiki nanti sebelum perbaikan tugasnya. Nanti bisa diulang lagi ya. Nah, terus nomor 5. Nah, nomor 5 ini sedikit berbeda ya. Yang ini tidak bisa langsung dikerjakan seperti itu. Karena di sini kalimatnya adalah kalimat terbuka. Nah, ini soal yang sering akan saya pakai ya untuk nomor 5 ya. Dan kemarin, saya rasa yang hadir-hadir ini pada bisa ya. Karena kalau dilihat dari PR-nya benar ya. Gitu. Mungkin satu orang deh yang mau jawab nomor 5, gimana sih caranya? Ada yang mau nyoba? Nah, ini kok ngeblank? Oh ya, tuh Rista angkat tangan. Coba Rista, gimana kamu jawab nomor 5? Untuk yang nomor 5 itu, saya cari satu-satu, Pak. Itu kan yang diminta, berapa banyak kemungkinan bola yang terambil, paling sedikit 1 bola berwarna merah. Ya. Kan yang diambil itu 3 bola. Terus paling sedikit 1. Artinya kemungkinan pertama itu 1 merah, 2 putih. Ya, jadi kemungkinannya? Kemungkinan pertama itu 1 merah, 2 putih. Oh ya benar ya. Jadi yang pertama itu adalah 1 merah dan 2 putih. Ya karena minimal 1 bola merah ya, betul ya. Jadi seperti itu. Terus kemungkinan yang kedua? Kemungkinan kedua itu 2 merah dan 1 putih. Dan 1 putih ya. Dan yang terakhir? Yang ketiga? Terakhir itu 3 merah. 3 merah dan 0 putih sebenarnya. Jadi 3 hal ini dicari, ya. 3 hal ini dicari, tetapi karena kejadiannya tidak bisa berlaku bersama-sama, jadi dijumlahkan hasil dari ketiga hal di atas. Nah, yang di atas mendapatkan berapa? 36 ya? 36, iya, 36, betul. Nanti kalian sambil cek ya. Nah, kenapa 36? Bentar. Astaga, hilang. Ya, yang atas itu 36. Yang di bawah itu akan mendapatkan 60 ya? Iya, Pak, 60. Dan yang terakhir akan mendapatkan 20, sehingga totalnya adalah 116 ya. Nah, jadi yang pertama itu untuk susunan 1 merah dan 2 putih itu menggunakan 6C1 terus kali 4C2 sehingga mendapatkan hasil 36. Ini boleh tukar-tukar ya. Terus yang kedua itu adalah 2 merah dan 1 putih itu menggunakan 6C2 terus dikalikan dengan 4C1 sehingga memperoleh hasil 60. Dan yang ketiga itu adalah untuk 3 merah dan 0 putih. Kalau 0 putih kan 1 ya, tidak usah dihitung ya. Jadi cukup mencari 6C3 kali 1. Dan hasilnya adalah 6C3 itu adalah 20. Nah, karena ini kejadiannya terpisah, makanya dilakukan proses penjumlahan, kan gitu ya. Tertampil ya ketik-ketikan Pak ya? Tertampil ya? Tertampil ya? Tertampil, Pak. Nah, terima kasih. Hingga kemudian karena terpisah, silakan dijumlahkan 36 ditambah 60 ditambah 20 sama dengan 116. Ya. Nah, itu tadi tentang pembahasan PR-nya. Kalau ada yang salah silakan diperbaiki. Nanti saya buat yang edisi terpisah ya, jadi YouTube-nya aktif kembali gitu. Nah, dan spesial bagi yang hadir-hadir saat ini, karena kuisnya online tidak bisa terlaksana, kita adakan pengambilan nilai plus saja kalau gitu ya. Saya akan buat soal relaksasi lagi, refreshing gitu ya. Silakan dengan batas waktu yang saya berikan dicoba dijawab dengan cara mengirimkan ke dalam chat
secara jangan chat ya. Jangan ya. Kalau chat nanti semuanya bisa lihat jawabannya ya. Gimana ya caranya? Bentar. Kirim ke WA pribadinya Pak aja gimana Pak? WA pribadi ya bolehlah. Dengan WA ya. Biar nanti nggak hilang juga. Silakan dibuat orek-oreknya. Nah, kita coba latihan, anggaplah ini seperti persiapan ulangan. Coba aja nih untuk yang hadir-hadir ya. Saya berikan yang benar semua, kita tambah tambah satu ya. Agak kagok nih kita menggunakan online lagi ya. Boleh ya, kita coba soal yang pertama. Oke, soal yang pertama. Udah siap? Tolong jempolnya, apa sudah siap apa belum? Belum? Sudah? Silakan ditulis ya. Budi membeli 2 jenis pulpen. Silakan ditulis. Budi membeli 2 jenis pulpen. Halo? Udah macet ini. Terputus. Maaf ya, terputus ya. Nggak tahu ini koneksinya kacau jelek sekali ini. Saya ulang ya. Oke, ulang ya. Nomor 1. Udah dengar nih. Udah dengar ya. Aduh Tuhan, begini lagi problemnya. Udah ya. Sip. Oke, soalnya adalah silakan ditulis. Budi membeli 2 jenis pulpen. Oke. Dan 5 jenis spidol. Ya. Budi membeli 2 jenis pulpen dan 5 jenis spidol. Ya. Saya ulangi, Budi membeli 2 jenis pulpen dan 5 jenis spidol. Toko tersebut menyediakan 8 pulpen dan 7 spidol. Banyak cara membeli pulpen dan spidol adalah. Silakan. Saya ulangi, Budi membeli 2 pulpen dan 5 spidol dari sebuah toko yang menyediakan 8 pulpen dan 7 spidol. Berapa banyak cara membeli pulpen dan spidol tersebut? Nah, silakan jawab, kirimkan jawabannya via WA privat. Nanti Pak rekap yang benar ya. Kelas 1 dalam jangka waktu 3 menit dari sekarang sampai jam 8.23. Kalau yang tidak dengar boleh angkat tangan, kita ulang. Nah, yang mudah aja dulu deh, biar semuanya dapat plus 1. Mudah sekali soalnya. Belum ada yang masuk di WA. Oke, 3 menit lagi. Itu yang soal yang tipe lisan, nanti soal yang tipe ketikan muncul lagi. Oke, baru masuk 1 ya. Silakan di Japri aja. Ini saya data ya. Sampai 8.23 ya. Pak dari itu saya anggap gugur ya. Itu yang mudah. Oke, masih ada 2 menit.
Ini kekuatan sinyal kayaknya ini. Putri semua ini. Oh, ada Depa satu cowok. Oh, Depa ini berbakat sekali dalam bidang fisika ini. Oke, lanjut lagi 1 menit. Wacika. Ayo Samuel, belum ada masuk Samuel ini. Oke, tinggal 20 detik. Oke, tidak usah diisikan nama ya, karena Pak sudah nyimpan nama anak semua di HP saya, jadi jangan khawatir ya. Saya sudah nyimpan semua nomor handphone ya, itu kebiasaan saya tuh. Oke, habis ya. Oke, jadi sudah, itu yang pertama. Dan sebelum lanjut ke soal yang kedua, ini saya ada nemu file yang bagus ya, mungkin saya mau share dulu sebentar. Kelihatan nggak ya? Ini saya dapat scan-scanan dari apa nih? Ganesha Operation Success UTBK SBMPTN 2020 tes potensi skolastik. Nah, ini ada membacanya ini ya. Nggak tahu ini kalau kalian suka apa enggak nih, kalau kalian minat, nanti saya kirimkan di grup ya, grup WA. Kalau enggak usah ya. Kalau ada udah punya ya, ini mumpung saya dapat nih di grup tadi. Nah, ada begininya nih, apa nih? Ada soal-soal penalaran umum, ya. Ini ada teks bacaan ya. Ini tahun 2020 kemarin saya dapat ini ya. Kalau berminat silakan. Ini saya share-share aja ya. Kayaknya ada orang yang nyeken ini. Isinya begini. Ya, lumayan lah buat nama-nama. Ini ada gambar apa nih? Ya. Ada seperti ini. Kalau berminat ya. Ya, intermezzo aja nih ya. Mumpung Pak nemukan tadi. Nah, ini ya. Ada segitiganya. Ada teks ceritanya. Nah, apa nih? Bahasa Indonesia ya. Tapi scanannya tidak rapi ya. Sebagai referensi aja nih. Ya, ini kunci jawabannya juga ada di belakang ini. Ini saya share-share aja ya. Nah, ini ya. Buat kalian berlatih ya. Kalau berminat. Ya. Oke, itu yang sekilas info bagi yang hadir Zoom. Berikutnya soal nomor 2. Yang 24, mohon maaf ya, yang lewat tidak dapat ya. Ini ada satu orang yang saya minta maaf dulu ini. Ya. Oke, soal yang nomor 2, silakan disiapkan pulpennya. Masih mudah dulu ini, masih mudah. Siap? Sudah siap? Ya. Ada 7 orang laki-laki. Ada 7 orang laki-laki dan 4 perempuan. Saya ulangi, ada 7 orang laki-laki dan 4 perempuan. Mereka membentuk sebuah panitia yang terdiri dari 7 orang. Jika panitia harus terdiri dari 5 laki-laki dan 2 perempuan, tentukan banyak cara membentuk panitia tersebut. Silakan. Mudah sekali tuh. Ya, waktunya sampai 8.28. Pak, saya kurang jelas tadi dengar. Oh, saya ulang ya. Kalau itu waktunya saya reset lagi. Ada 7 orang laki-laki dan 4 perempuan. Mereka membentuk sebuah panitia yang terdiri dari 7 orang. Ada 7 orang laki-laki dan 4 orang perempuan membentuk sebuah panitia 7 orang. Dan jika panitia tersebut harus terdiri dari 5 laki-laki dan 2 perempuan, tentukan banyak cara membentuk panitia tersebut. Saya ulangi, 7 orang laki-laki dan 4 orang perempuan akan membentuk sebuah panitia terdiri dari 7 orang dengan 5 laki-laki dan 2 perempuan. Mudah nih.
Jangan terpengaruh dengan angka-angkanya ya. Laki-lakinya ada 7. Jadi yang nanya, Pak, kenapa tidak ditampilkan via share screen, Pak? Ya, kita coba yang audio ya. Nyampe nggak penjelasan saya tadi gitu aja. Oke. Nanti setelah ini putus, sesi kedua kita akan mencoba materi peluang, tapi saya sudah membuatkan infografis ya. Habis ini soal satu lagi, lalu kita jeda ya. Oke, lancar ini internetnya nih. Si Winda pertama nih ngumpul, tapi belum tentu benar ya. Nanti saya periksa. Roka mana nih jawaban Roka nih? Kok nggak ada nih ketua kelas ini? Oh ada. Nah. Tolong di orek-oreknya kasih nama kalian ya, Roka gitu, biar nggak mengirimkan orek-orekan punya teman ya. Ini mudah sekali ya. Coba saya naikkan levelnya nih, biar semuanya dapat +1 nih. Lumayan nih buat nama-nama ulangan besok. Oke. Sampai 820 berapa tadi? 5 tambah 3 berapa? 828 ya. Lewat dari itu dianggap tidak ngumpul ya. Banyak WA saya masuk nih. Komen pakai metode begini. Ya, coba aja. Oke, kita habis ya. Lalu kita sekarang coba soal ngawur ya. Dalam artian agak naik levelnya mungkin atau di luar topik ya. Siapa apa enggak ya? Nggak bisa kelihatan wajah-wajah ini, bingung saya nih. Oke, habis ya. Masih masuk aja nih. Ya lewat-lewat. Out ya. Biar fair ya. Oke. Oke, yang terakhir sebelum saya tutup. Ini soalnya adalah mana nih? Lah, kok nggak muncul? Sabar. Dah, sudah siap? Oke, saya akan share screen satu ya. Ini bukan materi peluang ya, tapi materi intermezzo aja. Silakan kerjakan soal nomor 5 dalam waktu 3 menit. Nomor 5 ya. Intermezzo ini, intermezzo. Tidak wajib, kalau bisa +1 juga. Nomor 5 ya, nomor 5. Intermezzo ya. Nah, nomor 5 ya, intermezzo ini. Kasih nomor 3 ya. Mana nih ganti nomornya. Ya ini saya kasih lebih ya, 5 menit ya. Intermezzo ini ya. Nggak bisa nggak apa-apa ya, tapi kalau bisa syukur sekali. Cara aja. Ini banyak yang nebak-nebak ini.
argumennya belum tepat-tepat ini. Tapi oke lah ya. Ini intermezzo ya, kalau nggak bisa nggak apa-apa ya. Nah, ada yang benar nih. Oke. Pakai nalar aja nih. Nah, ini benar juga. Wih, semua benar. Aduh, mudah ya. Wih. Ini soal apa nih? Skolastik ini ya. Saya iseng aja ini. Yang kelihatannya seram tapi kok mudah gitu ya. Bentar, ini zoom-nya mau habis apa enggak? Oke. Sudah ya? Sampai 8.33 ya. 1 menit lagi. Ini udah fungsi relatifnya nih. Tapi supaya lebih enak dipandang ya mungkin ini kan ada yang bisa dikeluarin Jangan menganggap ini susah ya. Pakai aja nalarnya, cowok-cowok jangan berkecil hati ya. Ini saya nungguin Roka ini, ketua kelasnya. Ananda, mana Ananda? Ada Ananda? Wah, ada Ananda. 2 Ananda lagi ada nih. Habis mandi Ananda nih, rapi rambutnya nih. Selamat Imlek ya bagi yang merayakan ya. Selamat Imlek, Hari Raya Imlek. Dan waktu habis 8.33 udah ya. Oke, itu dulu 3 ya. Habis ini kita istirahat dulu. Nanti jam 8 berapa ya? 8.40 saya sambung. Kita coba ke materi peluang ya. Saya ada infografis. Nanti ada lagi soal-soal yang refreshing ya. Iseng-iseng ya. Karena saya yakin kalau dokumen yang mana di-share ini ya. Saya kok nggak paham. Maksudnya gimana dia? Hidupin mic-nya. Ini ada yang nanya. Pak, soal yang tadi bagus-bagus mungkin boleh di-share Pak untuk bahan belajar kita. Oh gitu. Serius mau belajar ini. Jangan-jangan nanti di-share aja nggak dibaca gitu. ya, dia share. Yang GO mau apa enggak? Yang GO mau? Enggak? Mau. Kurang ya? Mau Pak. Ya ada lagi nih. Saya ada scanan buku wangsit juga, tapi gede size-nya nih. Enggak, soal lagi nih. Kalau saya belajar via scanan agak susah sih, tapi ya buat nama-nama itu ya. Nanti tak share di mana lah ya. Di grup lah ya. Oke, istirahat dulu. Nanti 8.40 masuk lagi. Kita lanjut ke sesi kedua. Dan tolong standby ya. Kalau mau minum dulu ya. Oke. Oke, Aditya, silakan dimulai. Titik sampel, ruang sampel, dan peluang. Oke. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari sebuah percobaan. Ruang sampel pada umumnya dilambangkan dengan huruf S. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Himpunan bagian dari ruang sampel disebut kejadian atau peristiwa. Selanjutnya, kejadian sederhana adalah suatu kejadian yang hanya mempunyai satu titik sampel. Yang kedua, kejadian majemuk adalah suatu kejadian yang mempunyai titik sampel lebih dari satu. Oke, stop ya. Nah, kalau anak IPA tentang sampel itu sudah adalah hal yang biasa ya. Sampel itu adalah pengambilan data ya dengan cara mewakilkan seluruhnya ya. Ada ruang sampel, ada titik sampel ya. Ya. Tidak ada istilah garis sampel ya, ruang dan titik saja ya. Jadi titik sampel dan ruang sampel. Nah, yang sebelah kanan ini adalah peluang suatu kejadian. Lanjutkan lagi Aditya, biar satu paket habisnya. Tolong Aditya. Peluang suatu kejadian. Misalkan S adalah ruang sampel suatu percobaan dan setiap anggota S memiliki kesempatan yang sama untuk muncul. Jika E adalah suatu kejadian dengan
E apa Subset, itu, Pak? subset. Subset F. Ya. Maka peluang kejadian E yaitu. Oke, stop. Subset itu maksudnya gini, E itu anggota-anggotanya paling banyak itu sebanyak S, tapi tidak melebihi. Jadi himpunan bagian, subhimpunan bagian dari S, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi misalnya kalau E itu ada 1 sampai 5, S-nya itu 1 sampai 20 boleh. Nah, jadi E itu maksimal sebanyak S, kurang dari itu boleh. Gitu ya. Nah, itu bawahnya ada rumusnya, coba. P kurung buka E kurung tutup sama dengan N kurung buka E kurung tutup per N kurang buka S kurung tutup. Ya. N kurung buka E kurung tutup adalah banyak anggota pada himpunan kejadian E. Sedangkan N kurung buka S kurung tutup sama dengan banyak anggota pada himpunan kejadian S. Ya. Catatan. Ya. Jika P kurung buka E kurung tutup sama dengan 0, maka E adalah kejadian yang mustahil. Ya. Dan jika P kurang buka E kurang tutup sama dengan 1, maka E adalah kejadian yang pasti terjadi. Nah, jadi maksudnya P itu adalah probability ya. Diterjemahkan di Indonesia menjadi peluang. Jadi peluang kejadian E atau probability E atau PE itu yang tadi kamu sebut, itu adalah banyak kejadian E yang diharapkan dibagi dengan semesta atau seluruh kejadian pada ruang sampel. Jadi titik sampel dibagi dengan seluruh kejadian yang ada. Nah, jadi jawabannya itu antara 0 sampai 1. Antara kemustahilan atau yang kemutlakan atau pasti terjadi. Jadi kita bicara peluang ini adalah membandingkan materi bab sebelumnya, materi pencacahan, dengan pencacahan lainnya, yang mana menghasilkan antara 0 sampai 1. Jadi jawabannya itu tidak ada negatif, tidak ada 2, 3, 4, tidak ada, antara 0 sampai 1. 0 itu mustahil, 1 itu kejadian yang pasti terjadi. Nah, contoh-contoh kejadian yang pasti mustahil adalah jumlah 2 buah bilangan genap adalah bilangan ganjil, itu tidak mungkin terjadi. Coba, 2 buah bilangan genap, apapun itu, dijumlahkan akan menjadi bilangan ganjil. Itu adalah suatu kemustahilan. Ya. Dan contoh suatu yang merupakan suatu kepastian, jumlah 2 buah bilangan ganjil adalah bilangan genap. Ya, 1 tambah 3 kan 4. Dan itu bisa dibuktikan dengan cara yang lebih jauh. Oke? Ada yang mau memberikan contoh lain? Apa yang adalah mustahil terjadi dan apa yang pasti terjadi dengan bahasa matematika? Kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin begini, matahari terbit dari barat, itu kan mustahil ya, tapi jauh itu dari matematika itu. Atau mungkin kemustahilannya adalah air mendidih pada 200 derajat, nah tidak bisa mendidih itu, ya kan 100 ya mendidihnya, gitu misalnya ya. Atau dan segala macam. Ada yang mau memberikan contoh dalam bahasa matematika untuk kemustahilan dan kepastian yang pasti terjadi? Saya kasih kesempatan karena tadi membaca Aditya, mungkin Aditya mengawali mungkin. Saya pengen sekali nyuruh Aditya. Ada mungkin ide Aditya? Mungkin sama kayak tadi, cuma jumlah bilangan ganjil gitu nggak mungkin hasilnya ganjil juga. Jumlah bilangan ganjil tidak mungkin ya? Gimana? Ya nggak mungkin jumlah 2 bilangan ganjil nggak mungkin hasilnya ganjil. Gitu. Oh tadi kan tadi kan genap. Sekarang dibalik kadang-kadang. Terus apa contohnya kamu? Iya. Contoh. Yang lain jangan yang punya Pak dipakai. Oh. Ntar Pak, saya mikir. Oke, yang lainnya sambil dulu. Yang matematika ya, atau biologi deh, yang ada sainteknya lah sedikit. Aditya, kamu kemut itu ketekan kayaknya tombolnya. Ah, tuh Rista angkat tangan. Coba Riz, apa? Coba idemu. Kalau dari saya, kalau misalnya mustahil itu tidak ada nilai faktorial yang bernilai 0. Apa? Tidak ada nilai faktorial itu yang nilainya 0. Tidak ada faktorial yang nilainya 0. Yang bernilai. Oh iya ya, tidak ada ya, kayaknya ya. Benar. Tidak ada ya. Tapi perlu dibuktikan. Oke, ada lagi? Yang kepastian? Kalau yang pasti itu nilai faktorial terkecil 1. Oh iya, boleh. Ya, oke, boleh. Lagi? Perwakilan putra?
Ananda 1 dan Ananda 2 mungkin. Ada 2 Ananda nih. Siapa gitu? Belum ada. Ketua kelasnya mungkin ambil alih. Atau siapa deh yang angkat tangan? Yang matematika ya, jangan yang umum-umumnya. Itu udah bagus tuh. Kemarin kan kita belajar tentang dimensi 3 tuh. Ada nggak kebayang ke sana? Saya ada kebayang lagi. Tidak ada titik potong pada 2 buah garis yang sejajar. Nah itu kan tidak mungkin ya. Tidak ada titik potong pada 2 buah garis yang sejajar. Ya. Apa lagi ya? Sudut pada kubus adalah 90 derajat. Nah itu kan pasti. Kalau nggak 90 derajat, nggak kubus namanya kan gitu. Nah. Ya, seperti itulah ya kira-kira ya. Nah, seperti itulah kira-kira contoh dari peluang untuk penerapannya. Tapi kan itu adalah peluang yang mati ya, yang jawabannya antara 0 dan 1. Tapi dalam prakteknya peluang itu adalah berkisar dari 0 sampai 1. Nah, coba dilihat LKS-nya ya. Kita coba lihat LKS-nya anak dulu. Mana dia LKS-nya nih? Kok hilang? Sabar. Sampai jam berapa nih Pak ya? Udah habis ya? Habis ya? Sudah, ya, Pak. Oke. Habis, Pak. Kita akhiri ya. Oke, kita akhiri ya. Siap. Mohon maaf, Bu. Oke, kita akhiri ya. Kita akhiri. Tadi sebentar ini bahasa Inggris ya. Kita lanjut dengan bahasa Inggris ya. Ya, kita akhiri. Selamat pagi dan terima kasih ya. Jadi Om Sadium dan selamat. Nah. Oke. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Ya. Jadi saya share ya materi yang dari Pak. Selamat pagi. Oke, Pak. Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Saya lupa loh.